Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberi nikmat tanpa diminta, dan menguji hambanya tanpa pilih kasih. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga hati kita masih diberi kepekaan untuk merenung, dan iman kita masih diberi kekuatan untuk menerima kebenaran. Seringkali kita mengira bahwa ujian itu hanya datang dalam bentuk kesulitan. Padahal, ujian yang paling berat justru datang dalam bentuk kenikmatan. Karena saat sakit, kita ingat Allah. Namun saat sehat, kita sering lupa. Saat miskin, kita berdoa dengan air mata. Namun saat kaya, doa sering tergantikan oleh kesibukan. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan sebuah kisah yang sangat masyhur, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah, tentang 3 orang yang diuji bukan hanya dengan penderitaan, tetapi juga dengan nikmat yang besar. Mereka adalah seorang yang berpenyakit kusta, seorang yang botak, dan seorang yang buta. Pada suatu masa, hidup 3 orang yang masing-masing membawa luka dalam hidupnya. Orang pertama adalah si kusta. Penyakitnya membuat kulitnya rusak, wajahnya berubah, dan tubuhnya dijauhi manusia. Ia tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga terluka secara batin. Tatapan jijik orang-orang menjadi makanan sehari-hari. Ia hidup dalam kesendirian, merasa tidak pantas berada di tengah manusia. Orang kedua adalah si botak. Ia kehilangan rambutnya sepenuhnya. Bagi sebagian orang mungkin terlihat sepele, namun baginya itu adalah sumber kehinaan. Ia selalu merasa kurang, merasa rendah, dan hidup dengan rasa malu yang mendalam. Ia membenci cermin, karena setiap pantulan mengingatkan pada kekurangan dirinya. Orang ketiga adalah si buta. Sejak lama hidupnya tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak pernah melihat wajah orang tuanya, tidak pernah menyaksikan indahnya langit, dan tidak tahu seperti apa dunia terlihat. Namun di balik kebutaannya, ia memiliki hati yang lembut. Ia terbiasa bergantung hanya kepada Allah. Ketiganya hidup dengan kesempitan, namun satu hal yang sama. Mereka berharap pada kehidupan yang lebih baik, berharap pada rahmat Allah, berharap pada hari di mana derita mereka berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui isi hati hambanya, berkehendak menguji mereka. Allah mengutus seorang malaikat, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguji kejujuran hati. Malaikat itu mendatangi mereka satu persatu, dengan izin Allah. Karena Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa nikmat bisa mengangkat, namun juga bisa menjatuhkan. Orang pertama yang didatangi adalah si kusta. Atas izin Allah, penyakit yang selama ini merusak tubuhnya diangkat. Kulitnya kembali normal, tubuhnya sehat, wajahnya kembali indah. Bukan hanya itu, Allah juga memberinya harta yang melimpah, ternak yang banyak, dan kehidupan yang makmur. Dari orang yang dijauhi, ia berubah menjadi orang yang dihormati. Dari penderita, ia berubah menjadi pemilik kekayaan. Namun perubahan fisik dan harta itu tidak diiringi dengan perubahan hati. Perlahan, ia mulai lupa masa lalunya, lupa sakitnya, lupa doanya, lupa air matanya. Kemudian, malaikat mendatangi si botak. Allah mengembalikan rambutnya. Rambut yang indah membuat penampilannya berubah total. Ia percaya diri, ia dipuji, ia dihormati. Allah pun memberinya kekayaan besar, kehidupan yang luas, dan kedudukan di tengah manusia. Namun perlahan, rasa syukur tergantikan oleh rasa bangga. Bangga pada dirinya, bangga pada apa yang ia miliki. Ia mulai merasa bahwa semua ini adalah hasil usahanya sendiri. Terakhir,
malaikat mendatangi si buta. Atas izin Allah, penglihatannya dikembalikan. Dunia yang selama ini gelap, tiba-tiba dipenuhi cahaya. Ia melihat langit, manusia, dan ciptaan Allah dengan hati yang bergetar. Air mata syukur mengalir. Ia sadar bahwa nikmat ini bisa saja tidak pernah ia rasakan, jika bukan karena rahmat Allah. Allah memberinya rizki yang cukup, tidak berlebihan, namun penuh keberkahan. Setelah waktu berlalu, Allah menguji mereka kembali. Malaikat datang dalam rupa orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Ketika mendatangi si kusta, ia mendapati hati yang telah mengeras. Permintaan kecil pun ditolak. Ia lupa bahwa dulu ia lebih miskin daripada orang yang meminta. Kemudian malaikat mendatangi si botak, namun hasilnya sama. Ia enggan berbagi. Nikmat telah membuatnya lupa asal-usulnya. Ketika malaikat mendatangi si buta, ia teringat masa lalunya. Ia teringat kegelapan. Ia teringat ketidakberdayaan. Ia teringat doa-doanya. Tanpa ragu, ia memberi. Ia mengakui bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Disinilah keputusan Allah ditetapkan. Dua orang yang kufur nikmat dikembalikan pada keadaan semula. Penyakit kembali, kehinaan kembali, kesempitan hidup kembali. Sedangkan orang yang bersyukur, Allah pertahankan nikmatnya, Allah berkahi hidupnya, dan Allah ridhoi sikapnya. Saudaraku, kisah ini bukan hanya cerita. Ini adalah peringatan. Berapa banyak nikmat yang kita miliki hari ini? Sehat, waktu, iman, keluarga. Namun sudahkah kita bersyukur atau justru mulai lupa? Ingatlah, nikmat tidak akan bertahan karena banyaknya, tetapi karena syukur yang tulus. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ingat saat diberi dan sabar saat diuji. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share, agar semakin banyak hati yang tersentuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.